Wah, Ibu senang sekali kalian sudah mau datang ke rumah Ibu. Sebelumnya, apa kabar kalian? Baik-baik aja ya, Bu. Terus tuh perasaan kalian hari ini gimana? Lebih baik-baik aja kah? Atau ada feeling yang kurang enak? Mungkin bisa lah kita ceritakan sedikit-sedikit di sini. Kalau saya sendiri perasaannya biasa-biasa aja sih Bu, kayak kemarin-kemarinnya. Lebih bagus sih Bu. Lebih mood. Kalau kamu? Terus tugas-tugas sekolahnya gimana? Aman. Agak siap nih Bu. Pengalaman tugas-tugas sekolah kayaknya aman-aman aja Bu. Karena kita namanya bukan tugas sih masih kita. Jadi sebelum kita melanjutkan terapi konseling kita, gimana kalau kita melakukan saja dulu, biar kita lebih santai dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan kalian, lebih santai dalam melanjutkan permasalahan-permasalahan kemarin, gitu ya. Nah, jadi Ibu di sini ada satu video terkhusus untuk relaksasi. Nah, di sini tuh sudah ada panduannya, maksudnya kayak kalian sudah ada di kalian harus ngapain aja. Kalian cukup mengikutinya dengan seksama dan santai, gitu ya. Oke. Ini akan membahas 3 cara untuk rileks saat merasa di bawah tekanan, yaitu bernafas dengan tenang, mengendurkan otot-otot yang tegang, dan menenangkan pikiran. Posisikan dirimu ke posisi yang nyaman dan rileks. Semakin banyak kamu berlatih, semakin mudah untuk merasa rileks saat di bawah tekanan. Mulailah dengan berkonsentrasi pada pernafasanmu. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu keluarkan. Tarik nafas dengan sangat dalam dan perlahan keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Terus bernafas secara perlahan seperti ini. Mengalirkan nafasmu secara perlahan lebih jauh sambil menghitung. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik. Lalu tahan selama 3 detik. Keluarkan. Lalu hirup dalam hitungan kelima. Tarik nafas dalam 2, 3, 4. Tahan 2, 3. Buang nafas 2, 3, 4, 5. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik
pikiran dan tubuhmu. Buka matamu dan lihat sekelilingmu. Regangkan badanmu. Duduk tenang selama beberapa detik sampai kamu benar-benar kembali sadar. Ketika kamu melanjutkan aktivitas seperti biasa, kamu sudah merasa tenang dan segar. Kamu dapat merelekskan diri kapan saja ketika kamu membutuhkannya. Relaksasi itu akan membantumu berkonsentrasi dan menjaga otak tetap berfungsi sebaik-baiknya. Bahkan perasaan gugup sedikit pun tetap membuat kamu merasa rileks. Sudah. Nah, jadi saya mau tanya kalian apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan relaksasi? Rasanya lebih enak sih Bu daripada yang tadi. Lebih santai, kan? Jadi seperti itulah seperti yang kalian rasakan dan seperti itulah tujuan dari teknik relaksasi. Secara langsung biar kalian menceritakan itu juga masalah-masalah kalian nanti ini lebih legowo lah ibaratnya. Nah, terus kalian sebelum tadi kesini kan habis ngapain aja kegiatan? Kalau saya ngapain sih Bu, paling saya kerjakan pekerjaan baru saya kasih. Tadi sekolah kan? Saya tadi sebentar saya kan sudah pulang. Ini hari Jumat juga ya. Kalau kamu? Ya Bu, kerjakan pekerjaan rumah, bantu orang tua sih Bu. Kamu sama Bu? Oke, nah kira-kira selama seminggu ini kalian ada nggak sih mengalami kayak mungkin suatu hal yang kurang enak atau apa selama seminggu setelah terakhir kali kita melakukan sesi konseling, kayak misalnya kalian mengalami hal-hal yang kurang enak kah atau hal-hal yang menyenangkan kah? Mungkin kalian bisa cerita sedikit lah tentang di sini. Kalau seminggu ini Bu, karena apa? Karena ada tugas-tugas dari ibu tuh yang ibu taruh di depan, jadi aku tuh lebih sering, kita sering berdua kan, iya kan, karena kami sering kerjakannya bareng-bareng Bu, jadi kayak terus juga di jalannya enjoy, jadi kayak nggak ada sih Bu hal lain, lebih kayak enak aja sih Bu. Itu kayak apa seminggu itu alhamdulillah itu kayak lebih produktif gitu nah Bu, karena kayak sudah mulai ikut-ikut kayak melakukan hobi itu sudah mulai, terus tuh betul yang di dalamnya juga kayak kerjakan tugas, edukasi di sekolah gitu. Kalau kamu? Apa sih kamu jawab? Ini nggak cari tugas kan? Iya, aku tugas ke sekolah kerjakan. Ya sudah kerjaan cuman kan nggak kerjakan tugas yang lebih. Tapi kalau aku bilang aku nggak kerjain tugas. Tidak, tugas sekolah kamu ada kan kerjakan jadi tidak bisa kok kasih soal aku. Kemudian lu kesini soal ini Dia masih tanya. Jadi kalau kamu? Kalau di sekolah tuh aman aja. Aja. Jadi saya tanya kembali, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti sesi konseling kedua kita? Saya kerja. Ya, untuk refresh. Jadi saya akan menyampaikan ulang kalau ini akan dilakukan sampai 30 menit sesuai dengan kemarin. Jadi nanti selama 30 menit itu kalian menceritakan permasalahan kalian terakhir 1 minggu terakhir, terus bagaimana perkembangannya, dan jika ada kendala saat 1 minggu itu kita akan bahas di pertemuan ini, dan terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan tinjau semua pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Terus tuh untuk permasalahan kemarin, saya rasa aman ya dari kalian ya. Aman. Terus gimana sama tugas yang saya berikan? Sudah. Kalau kamu? Kenapa kamu? Kenapa dengan teman kalian? Anu nggak Bu?
Kami Bu, beberapa hari kami kerjakan tugas kita Bu, kalau berdua aja, dia ada selalu sibuk, katanya dia jaga adiknya di rumah. Terus kalian pernah nggak ngajak dia, maksudnya kayak mungkin kan dia jaga adiknya di rumah. Nah kan jalan aja di rumahnya kayak gitu. Itu kan pernah Bu sana, tapi itu dia nggak ada pernah Bu. Iya kata kakaknya dia tuh udah tugas sama kami izinnya, tapi nggak ada kan ada sama sama. Terus kamu gimana? Teman-temannya udah datang nggak ke rumah ternyata buat ngajak ke kamu buat ngerjain tugas. Kalau kamu bilang ke orang tua kamu ngerjain tugas juga, tapi ternyata kamu nggak ketemu dengan mereka, kamu kemana? Saya kerja di model dulu. Teman-temannya siapa? Teman-teman baru. Oke. Tapi kan Bu, kami pernah sih Bu, karena mamanya bilang dia dari rumah, jadi kami datang kan Bu ke tempat yang kemarin Bu, tempat yang biasa kami online Bu. Ada dia Bu, di rumah. di rumah masak itu Bu. Ya ada di situ. Iya, tapi memang sih Bu ada orang-orang baru di situ. Iya kan ada. Jadi kamu kembali menggunakan lain lagi. Oke. Kenapa alasannya kamu menggunakan yang lagi? Masih merasa terdekat dengan Bu. Apa yang membuat kamu tertekan? Kalau saya ini kayak komunikasi gitu dengan Bu. Kayak kerjaan di rumah tuh saya terus dengan Bu. Jadi kayak pendidikan saya rasa di luar, kayak di luar tuh lebih enak lah daripada di rumah. Makanya saya kalau di rumah tuh. Jadi kan kita kan sudah membahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya, kita udah membahas tentang bahaya ngelem, apa efek panjang atau jangka panjang saat kita mengkonsumsi lem itu. Masa kamu masih berpikir kalau kamu mengulangi lagi? Kamu tahu kan bahaya aturan penggunaan yang udah kita bahas kemarin? Apa terus saya minta kamu untuk sebutkan ke saya sebagai tanggal kemarin apa dampak atau bahaya yang kamu tahu? Dari yang saya penting. Seperti contoh, kan kalau bilang konsulen, kamu kan bilang tadi bisa lebih ke kesehatan. Kan kamu tahu juga, kayak itu kan berbahaya kan. Kedepannya juga kan saya sudah sempat sampaikan, saya punya klien atau saya punya anak murid, dan dia tuh kecanduan ngelem, tapi ujung-ujung apa? Dia meninggal karena dia sudah tidak bisa lepas dari barang itu. Memang kalau kamu berpikir dengan kamu ngelem, kamu bisa untuk menghilangkan perasaan yang ada di rumah kamu kan apa kayak hal-hal yang menghambat kamu atau hal-hal yang mengganggu kamu di rumah kan memang dengan cara yang lain mungkin akan apa ya, dia itu akan kamu merasa kamu bakal lupa, tapi kan itu cuma sementara gitu kan, kayak untuk sementara itu aja bakal lupa, tapi ternyata dengan kamu pikir itu sementara akan lupa, ternyata tuh bakal muncul lagi masalah-masalah lainnya, kayak orang tua kamu ternyata tahu kalau kamu mengkonsumsi ngelem, dan kalau bilang kamu memiliki masalah hubungan yang kurang baik dengan mereka, bagaimana nanti respon mereka ketika mereka tahu? Ketika mereka mengetahui kamu mengkonsumsi lagi itu, bahkan mungkin mereka bisa lebih gimana ya, kayak lebih hubungan kamu dengan mereka pasti lebih kacau lagi gitu. Nah, kenapa kamu nggak coba dulu untuk membicarakan permasalahan ini sama orang tua? Saya kayak dia kan pernah berbicara dengan Enggak, kamu sudah sampaikan aja ke dia kayak ibu, bapak, gitu kan. Saya juga punya tugas-tugas rumah, saya juga punya pekerjaan-pekerjaan lain yang harus saya selesaikan. Kan kamu bicarakan saya baik-baik dulu nih sama mereka, kayak kamu kasih pengertian dulu ke orang tuamu kayak saya jangan yang suruh bukan lagi saya, jadi saya tuh oke, mungkin ada permasalahan memang yang terkadang memang ada orang tua yang sulit mengerti keinginan anaknya, gitu kan? Gimana kalau kamu sudah menyampaikan ini sama orang tua, tapi ternyata responnya masih sama-sama aja, kan kamu bisa itu untuk apa ya?
mengalihkan, seperti yang saya sampaikan ke minggu lalu kan, itu bisa mengalihkan ke kegiatan-kegiatan positif kamu. Kemarin kamu bilang kalau kamu itu suka membaca. Nah, mungkin bisa kayak orang tua nih sudah yang kayak nyuruh dan kamu kayak bilang kamu mungkin sudah yang di jengkel mungkin kan kadang anak-anak merasa kayak gitu kan orang tuanya kayak saya sudah jengkel banget nih, daripada kamu ngelem kamu ngumpul dengan teman-teman kamu, mending kamu alihkan ke fokus yang lebih positif, kayak kamu baca buku kah, kamu pergi ke mereka kah, ngerjain tugas bersama, membaca buku bersama, kayak men-sharing lah. Nah nanti untuk pembahasan dengan orang tua, mungkin saya bisa mengunjungi rumah kamu untuk berbicara langsung dengan orang tuamu, untuk menyampaikan lah kira-kira ibu bapak, anak ibu yang seperti saya kamu sampaikan, mungkin dia pernah cerita ke saya kayak menyampaikan keluh saya yang kamu sampaikan, dan sekiranya kalau kamu yang sampaikan tuh mungkin orang tuanya kurang mengerti, kurang ngerti. Nanti Ibu kalau ibu kira ke saya takut tuh orang tua saya malah balik terus marah ke saya. enggak, saya akan mencoba melakukan pendekatan juga pastinya sama orang tua kamu, dan tentunya saya juga nggak langsung ngomong kayak ibu anak ibu gini-gini, nggak mungkin kan. Saya sampaikan dulu, kasih pengertian, kasih pemahaman dulu ke orang tua kamu kalau setiap anak juga pasti ada dunianya masing-masing, ada urusan masing-masing. Mengerti lah biar orang tua kamu juga berusaha memahami kondisi dan keadaan kamu. Dan juga saya harap ketika orang tua kamu sudah mengerti dan memahami kondisi kamu, itu tuh bisa membantu kamu untuk nggak berpengaruh lagi ke dalam dunia online itu. Karena yang kamu tahu, kalau kamu tahu ibaratnya kamu ngelem, kalau mereka kan mungkin sudah mulai terlepas, bahkan mungkin sudah terlepas dari mengonsumsi ini. Nah kamu ini kan mungkin sudah beberapa minggu ngelem terus gitu kan, kayak mungkin yang kamu rasakan tentu enak, kayak permasalahan-permasalahan yang kamu alami juga pasti hilang, kayak gak ada lah permasalahannya, kayak lebih enteng aja, lebih enjoy kamu rasakan. Nah tapi sebenarnya kalau kamu mengkonsumsi secara terus-menerus, lem itu memang kayak ibarat permen karet. Kalau permen karet kan kita rasa di awal manis, kayak enak, kayak kita mau terus kan, kayak misalkan dia sudah habis mau lagi kan. Nah, kayak gitu lem. Tapi seiring berjalannya kita mengunyah permen karet, itu kan pasti bakal rasanya kayak pahit, sepet. Nah, itulah yang akan mencontohkan lem itu, yang awalnya kamu rasa kayak kamu santai, enak, pikirannya lega, permasalahannya hilang, tapi secara tidak langsung lem yang kamu konsumsi itu kan perlahan-lahan merusak di tubuh kamu, akan membuat kamu sakit, dan bahkan paling berbahaya itu kematian yang akan datang ke kamu, kematian yang akan secara langsung mengunjungi kamu tanpa kamu bingung-bingungan ya. Itu salah satu akibat yang paling fatal dari ngelem kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk sekarang saya sampaikan dari kamu untuk sebisa mungkin untuk tidak bertemu dengan teman-teman kamu yang biasa yang seminggu terakhir ini kamu sering ketemu, kamu sering beberapa bareng kan. Saya harap kamu mengalihkan lah kegiatan kamu tuh betul-betul ke kegiatan yang positif. Dan saya minta sama kalian, karena kan kalian satu di rumah kayak. Nah, kalau bisa, itu kan kalau takut kan kalian nggak jauh-jauh amat. Ajaklah dia di waktu-waktu memang kalian senggang, ajaklah dia untuk kumpul. Jangan biarkan kalau misalnya di satu hari itu dia nggak datang, kalian datang di rumah. Kayak ajak dia main, ajak dia sama-sama rangkul dia. Jangan biarin dia sendiri, karena kalau kalian biarin dia sendiri, pasti nanti dia bakal menceng lagi, dia bakal bertemu teman-teman yang lain lagi. Karena pengalaman saya ke sisa-sisa saya yang kecanduan itu rata-rata kayak gitu. Apalagi dia kurang dari dukungan orang tuanya, kurang pemahaman dari orang tuanya juga, dan nggak ada pendamping lagi dianya. Nah karena kalian ini temannya kan sudah bersahabat lagi sama dia, sudah lama, saya harap kalian mau merangkul dia sama-sama untuk membantu dia keluar dari zona gelap ngelemnya itu, biar sama-sama kalian bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah lah, masa depan yang terjamin, daripada dia nanti terjerumus sendiri kan kesian ya, kayak gitu, kayak nggak ada yang nanti bahkan hubungannya dengan orang tua mungkin bisa lebih kacau lagi gitu ya. Nah, terus
eh, saya mau tanya lagi dari kamu ini benar ada nggak sih keinginan untuk berubah atau keinginan untuk keluar dari itu? Ada tuh Ada. kayak susah gitu. Iya, saya paham, memang susah, memang sulit, dan apalagi kayak ini kan berarti sudah lumayan sudah lumayan di fase yang kamu kayak eh, kalau dari itu ringan ke berat, ibaratnya kecanduan kamu udah ringan ke berat, dan kalau emang terus dibiarkan nanti kamu kecanduan parah, dan itu tuh lebih sulit lagi untuk bisa mengeluarkan kamu dari zona itu. Dan saya harap itu karena keinginan kamu tuh sudah ada, kamu sudah pengen nih buat keluar dari zona itu. Saya dan teman-teman juga membantu kamu untuk bisa keluar dari zona itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti saya mungkin akan berkunjung ke rumah kamu, kunjungan rumah. Itu kan dari kalau guru BK ada kunjungan rumah ke orang tua. Nah, nanti saya akan mencoba membicarakan permasalahan kamu, tapi saya nggak bakal ngasih tahu soal mulai ini. Saya akan membahas tentang yang lainnya, kayak apa yang udah kamu sampaikan ke saya akan sampaikan itu kan, oke? Nah, terus karena tadi teman-temannya udah kasih tahu kalau mereka udah nemuin tugas satu minggu kemarin yang sudah saya suruhkan, saya mau kamu kayak teman-teman yang bantu ya, yang bantu dia untuk mencari tugas yang kayak kemarin saya suruh, mungkin 2 aja. Jadi sekalian dia tuh bisa mengerti dan lebih paham lagi. Ternyata dari tugas kasus yang saya maksud itu ada bahaya lainnya, ada dampaknya itu. Jadi dia lebih paham dan lebih, mungkin kalau mungkin dia baca sendiri kan lebih ngerti ya kayak gitu. Jadi saya nanti mungkin kasih waktu kalian sama dia 5 menit untuk mencari itu 2 kasus terkait ngelem beserta dampak yang ditimbulkan. Oke? Boleh mulai dari sekarang? Mungkin cari kasusnya tuh banyak di internet. Ya, sudah kan? Nah ini ada kasusnya, dia tuh apa? Dia ketahuan itu mulai sama dia, terus dia direncana untuk di itu tindak pidana. Dia tuh ada kali ini dampaknya itu dampaknya tuh di karirnya dia bakal diberhentikan, terus dia akan diproses ke hukum gitu. Juga ini dia tuh kemampuan ngelem itu bisa sehari itu sampai 2 kali katanya. Justru karena ketahuan dikeluarkan dari sekolah sih juga. Karena itu dia kecanduan, terus udah gak sekolah lagi. Ya ini juga ada, dia tuh saking kecanduan ngelem sampai pikirannya tuh sudah nggak bisa berpikir jernih, kayak orang-orang pada umumnya. Itu kayak kalau bisa dikira kayak halu lah sudah. Pokoknya hal-hal yang nggak mungkin tuh dia mungkinkan, sampai bahkan dia untuk sadar beberapa waktu pernah kejadian dia tuh keluar rumah yang nggak bawa baju, padahal masih umur kayak kita, dia nggak bawa baju. Jadi dia sekarang tuh ditahan di rumah tua untuk pemulihan.
Oh ini ada juga nih, ini cewek cowok ternyata mana di situ posisinya yang cewek tuh lagi hamil. Jadi mereka dibawa ke kantor polisi. Oh ada apa sudah? Kenapa teman? Oh, seperti itu yang saya lihat. Ada juga yang sampai gila. Mereka lagi bilang Iya. ya sih, karena itu kan memang kalian tuh ada jatuhnya yang ke otak. Iya. Makanya kayak selama ibu itu kasih tahu tuh kami jadi takut. Kami nggak tahu kami juga pas kalau ternyata masih nelayan karena aku bilang sama kami kan kalau mama aku suruh jaga deh, dia kayak dia misalnya kita kan dia jaga dia gitu. Oke. Jadi kan itu sudah ada tuh beberapa yang dapat sama teman-teman kamu juga, dan kamu tadi dapat kenapa kayak dampaknya Dia jadi gila. jadi gila kan? Itu kan kamu bisa simpulkan lah dari apa yang udah mereka dapat dari karir orang yang kecenderungan melempar. Ada nggak karir ke depannya? Gimana masa depannya? Nggak ada kan? Nggak ada kan gambaran gimana dia. Yang ada dia berarti sekolah, di usia dia nggak ada pendidikan, dan pun kalau dia nggak ada pendidikan dia udah kayak nggak tahu mau ngapain. Apa dia bahkan mungkin dia nggak tahu nih dampak dari yang apa, dia pasti makan terus menerus. Dan bisa itu ya, seperti yang kamu sampaikan, dia bisa jadi gila, dia bisa kehilangan kendalinya, dia bisa menjadi halusinasi, bahkan dia melihat kayak sebenarnya nggak ada, cuma ada di pikiran dia aja. Ya dan paling akhir yaitu kematian yang akan menjemputnya. Nah, jadi saya mau tanya kembali, kamu masih kelihatan masih mau buat untuk lanjut lab? Dengan baik itu bilang, pokoknya saya sudah takut mulai lagi. Jadi kalau kamu sampaikan kembali saya bagaimana dampak yang udah kamu dapatkan dari teman-teman dapatkan, kamu simpulkan ke saya. Kalau kita bisa jadi gila, kesehatan kita juga bisa tidak memiliki masa depan hancur. Kan kamu tahu kan, kamu sangat tahu dan sangat paham bagaimana dampaknya dan saya juga harap kamu mau lah seperti teman-teman ini udah nggak mau lanjut lagi nelayan, kayak baliklah ke hobi kalian. Kalian sudah bilang kayak hobi kalian sudah kan seminggu ini kan sudah mulai produktif, sudah mulai melakukan hobi-hobi, ikutlah seperti teman-teman. Jadi kayak hal-hal negatif tuh yang nggak bakal ngancurin kamu kalau kamu nggak mengakhiri dia. Bahkan ibaratnya kayak dia tuh cuma diem aja, tapi karena kamu hampir ya udah dia jadi ini klop banget sama kamu kayak gitu. Kayak gitu juga sama nelayan. Nelayan tuh kalau misalnya kamu nggak ada berpikir untuk menggunakan ya, dia nggak bakal apa ya, nggak bakal rusak. Kayak kita tahu nelayan kan pasti berfungsi sebagaimana wajarnya untuk nelayan, untuk apa, untuk apa, dan untuk dihirup dan untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi seperti yang kamu sampaikan, kamu mau untuk berubah dan kamu mau untuk melanjutkan ke lebih positif lagi. Nah, saya minta tolong juga sama teman-teman Ika ya, untuk mau mendampingi Ika, untuk mau merangkul Ika sebagaimana sedemikian rupanya agar dia nggak lagi nih terjerumus ke dalam hal itu. Saya juga berterima kasih sama kalian berdua karena ternyata
di dalam 1 minggu terakhir tuh kalian menunjukkan kemajuan, kemajuan yang lumayan besar, bahkan sangat besar. Di mana kalian sudah nggak menyentuh barang itu lagi, itu tuh sudah suatu kemajuan yang luar biasa dan patut diapresiasi. Dan untuk Ika, seperti yang saya sampaikan, mulailah dari awal dan mulailah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mulailah dengan hobi kamu, dan jika kamu merasa hobi kamu nih kayak monoton atau mungkin kan kadang membaca buku juga kadang bosan gitu kan. Nah, cobalah hobi yang lain seperti bernyanyi atau mungkin bermain musik atau bermain hal-hal yang lebih positif lah daripada kamu terjerumus lagi ke hal itu. Oke. Karena ini seperti biasa waktunya sudah mulai habis di sesi pertemuan kedua ini. Kita akan melanjutkan lagi besok minggu depan di pertemuan terakhir kita. Nah, saya minta mungkin dari Kak atau mungkin dari siapapun yang bisa untuk menyimpulkan kesimpulan kita di pertemuan kedua ini. Siapa? Dari kalau mau untuk menyampaikan ke saya kesimpulan pertemuan kita. Kalau dari saya ya, kesimpulan dari hari ini tuh mungkin kurang lebih sama yang kemarin tentang lagi kalau ternyata dampak dari ini memang sangat besar, mulai itu entah dari kesehatan, karir ataupun bisa merebut nyawa kita sendiri gitu. Oke, Oke, bagus. Jadi kayaknya sudah dipahami dan dimengerti, dan saya harap kamu mau juga dan nggak ada lah menyentuh barang kayak gitu lagi. Jadi untuk pertemuan minggu depan, tugasnya kita alihkan ke fokus ke IKA. Nah, karena kalian mungkin sudah oke, kalian tetap lanjutkan kegiatan produktif kalian, ikuti dengan hobi-hobi kalian, kayak gitu, dan untuk membantu si IKA ini biar di 1 minggu ke depan dia nggak lagi megang itu barang, dia nggak lagi mengkonsumsi itu barang, dan dia nggak lagi berkumpul dengan teman-temannya yang juga menggunakan barang itu. Oke, karena ini sudah selesai pertemuannya, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sangat mengapresiasi kalian untuk perubahan yang sudah kalian tunjukkan ke saya, dan saya harap minggu depan kita akan mendapat hasil yang lebih baik lagi dan hasil yang sudah kita harapkan di minggu sebelumnya. Oke? Terima kasih Bu. Iya.